Menjelang perayaan hari ulang tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT yang ke-38, IPAT Kota Batam menggelar serangkaian kegiatan sosial dan edukasi di Mall Nagoya Hill Sabtu 21 September 2025. Kegiatan ini menjadi ajang pengabdian sekaligus edukasi kepada masyarakat luas. Berbagai kegiatan digelar dalam rangkaian HUT IPAT seperti talk show pertanahan, donor darah, terapi kaki gratis, dan sosialisasi produk Bank BNI. Semua kegiatan ini mengusung tema mengabdi untuk negeri, melindungi hak atas tanah, IPAT maju, tanah air sejahtera. Rangka IPAT ulang tahun ke-38, jadi mengajak seluruh anggota dan masyarakat umum untuk berdonor darah di Nagoya Hill ya. Hari ini Sabtu dan kita baru tadi melaksanakan donor nomor 1. Dan motivasi saya tidak lain dan tak bukan adalah untuk kemanusiaan dan tentunya amal jariah. Ya, amal jariah. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain dan saya memberikan darah saya kepada orang yang membutuhkan. Selamat ulang tahun IPAT yang ke-38 dan mari kita jalankan program-program dalam rangka ulang tahun IPAT dan semoga IPAT selalu bermanfaat dengan judul mengabdi untuk negeri, melindungi hak atas tanah, IPAT maju, tanah air sejahtera. Ketua Panitia HUT IPAT Kota Batam, Fauzia Mawar Hasibuan mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur atas ulang tahun IPAT yang ke-38. Dia menjelaskan perayaan HUT resmi jatuh pada tanggal 24 September dan puncaknya akan dirayakan secara keseluruhan di Kepri pada 27 September 2025 mendatang. Dari sisi kita sosialisasi kemanusiaan itu memang sudah setiap tahun wajib kalau donor darah. Nah kalau talk show juga mengikuti juga rangkaian dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tinggal nanti satu lagi di tanggal 27 itu puncaknya Sekepri. Hari ulang tahun PPAT Sekepri. Salah satu anggota panitia kita juga dia punya hubungan juga dengan salah satu pemilik PT Olilife ini. Jadi ya apa salahnya, namanya kita kan sosial untuk kemanusiaan juga gitu. Mana tahu nanti dari terapi itu dia nanti bisa sembuh gitu. Kita PPAT dari bank, rekanan bank, dari PMI sendiri ya, terus dari PT Olilife sama masyarakat. Dalam sesi talk show, IPAT menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi dan pejabat pertanahan. Materi yang disampaikan fokus pada isu-isu tanah yang sering dihadapi masyarakat, seperti proses balik nama dan legalitas dokumen. Hari ini kita melaksanakan rangkaian acara HUT Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Batam. Alhamdulillah ini merupakan rangkaian acara pertama, nantinya ditutup tanggal 27. Itu HUT IPAT secara provinsi. Nah, hari ini rangkaian acara dimulai dengan tadi kita talk show, donor darah, kemudian ada terapi, sosialisasi oleh BNI, dan insya Allah nanti jam 2 kita mulai untuk IPAT Idol. Jadi lomba karaoke yang diisi oleh PPAT seluruh Kota Batam. Itu kira-kira. Yang mengenai talk show tadi sih sebenarnya bisa dibilang acara utama, karena mengikuti dengan perkembangan terjadinya beberapa perubahan peraturan, khususnya mengenai sertifikat elektronik. Kenapa? Makanya pada saat HUT IPAT ini, momen HUT IPAT ini kita mengangkat tema mengenai pertanahan dengan mengundang BPN. Karena instansi yang berwenang untuk menjelaskan apa itu sertifikat elektronik itu BPN, yang dikombinasikan dengan adanya beberapa pertanyaan dan keluhan dari masyarakat mengenai proses. Salah satunya mengenai proses balik nama, mengenai proses sertifikat analog yang kalau kita sebutnya sertifikat analog, sertifikat yang buku hijau bisa nggak berubah menjadi sertifikat elektronik. Mengenai isu yang berkembang bahwa telah ditetapkan per tahun 2025 itu sertifikat buku terakhir. Padahal itu ternyata tadi sudah dijelaskan oleh BPN, sertifikat lama tetap berlaku. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan diikuti oleh sekitar 130 hingga 200 peserta dari berbagai kalangan dan anggota IPAT.
Antusiasme masyarakat menjadi indikator bahwa kegiatan ini tepat sasaran. Mewakili Ketua Pengda IPAT menyampaikan bahwa tema dan rangkaian acara ini merupakan arahan dari pusat, serta Yurlan menegaskan organisasi ini terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung dengan syarat utama memiliki niat tulus untuk mengabdi. IPAT itu kan yang kalau untuk pengurus pusatnya di Jakarta, kemudian untuk pengurus wilayah itu kan jenjangannya tuh pengurus pusat di Jakarta, berkedudukannya di Jakarta, kemudian pengurus wilayah berkedudukan di kota Tanjung Pinang. Dan iya, kalau untuk pengurus wilayah ketua kita Ibu Sri Sugeng. Dan kemudian kalau untuk kita yang di Batam itu pengurus daerah Kota Batam. Dan untuk pengurus daerah Kota Batam ketuanya adalah Bapak Bambang Muksinanto. Dan saya selaku sekretaris dari pengurus daerah Kota Batam. Iya. Pengurus PIPAT yang artinya itu yang memang seperti KSB gitu, memang ada persyaratannya itu misalnya sudah menjadi anggota atau sudah menjabat sebagai PPAT paling minimal itu 3 tahun. Nah, kalau itu untuk pengurus yang pengurus inti gitu. Tapi kalau misalnya dari kan kita kan di organisasi kita itu kan ada namanya bidang-bidang, kemudian ada koordinator dan ada anggota. Nah, kalau untuk anggota bidang itu biasanya ya yang itu tidak ada persyaratan khusus gitu, misalnya harus menjadi PPAT. Jadi kalau kita sebenarnya kan kebanyakan itu notaris kemudian PPAT atau PPAT notaris gitu. Jadi itu kan memang kita ada melekat juga jabatan notaris dan melekat juga jabatannya PPAT gitu. Sebagai organisasi profesi, IPAT tidak hanya menjalankan fungsi administrasi di bidang pertanahan, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan sosial. Melalui pendekatan langsung ke masyarakat, IPAT mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas hak tanah. Dengan semangat pengabdian dan edukasi, IPAT Kota Batam terus memperkuat perannya sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.